Silakan kameranya ya. Oke, Kak Wiwit juga selamat datang. Masya Allah. Semoga selalu dalam mood yang baik ya, dalam keberkahan Allah kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 19.35, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini Mas Toto. dengan basmalah Prewedi bersama-sama. wawa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar lebih hikmat ya kita dalam menjalankan kegiatan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aska. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ustadz Aska sudah menyampaikan tilawahnya dan sari tilawahnya. Semoga keberkahan bukan hanya untuk yang membaca, tapi juga untuk kita semua yang di sini yang mendengarkan juga. Begitu ya. Selanjutnya kita akan masuk di sesi perkenalan dulu ya teman-teman. Kayaknya nggak afdol kalau belum kenal, maka belum, apa ya? Apa sih kalau bahasanya kok saya tiba-tiba agak nervous ya? Iya, tak kenal maka ta'aruf, tak sayang ya gitu. Jadi perkenalkan, insya Allah pada malam hari ini saya akan memandu jalannya kegiatan hari ini, malam ini. Perkenalkan mungkin yang udah tertulis ya, nama saya Honsa di sini. Mungkin teman-teman juga udah ngeliat ya, ada yang kawanku-kawanku ini adalah teman-teman panitia juga yang berjibaku untuk melaksanakan apa namanya, agenda ini agar terlaksana dengan sebaik mungkin gitu. Lalu mungkin teman-teman nanti juga akan bertemu pemateri kita, namanya Bunda Indah. Nanti silahkan ya berkenalan kayak gitu. Terus sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang udah pernah ikut agendanya kawanku sebelumnya? Yang udah pernah boleh angkat tangan. Oh, maksudnya boleh reaction aja deh kalau angkat tangan. Reaction gitu kalau udah pernah. Yang udah pernah? Oke. Iya, kawanku. Siap, siap. Aku udah pernah sekali. Iya.
Oh, pada belum pernah ya ini sepertinya. Masya Allah, ini pendatang udah lama banget, Kak. Iya, betul. Keren banget kakaknya yang ingat betul ya. Jadi, sebetulnya kawanku ini tuh udah dari kita habis dari teman-teman habis dari hibernasi ya. Jadi emang terakhir itu kita memang mengadakan ke teman-teman mengadakan kajian pranikah, ada yang sesi offline, ada yang online juga itu emang udah lama banget ya. Sampai kita agak lupa ya kapan gitu. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah jadinya kita bisa mengadakan lagi hari ini dan tentunya insya Allah hari ini dan nanti kita akan ada rangkaian Merit School seriesnya, namanya juga series. Jadi ini berupa rangkaian dan harapannya teman-teman bisa join ya next-nextnya karena kayaknya kurang greget ya kalau cuma di episode pertama. Kayak ini tuh lagi drama Koreaan kita kayak episode selanjutnya juga nggak kalah keren greget ya. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim itu mungkin teman-teman yang mau kenalan kawanku lebih jauh lagi bisa follow Instagramnya atau cek-cek Instagramnya di @kawanku @kawanku ya @kawanku aja kayak gitu di Instagram itu Bismillah yang selanjutnya akan langsung ke materi ya Masya Allah ini pemateri kita yang sangat luar biasa Bu Indah selamat datang Bunda. Selamat datang, Iya, selamat jumpa Ustazah Kansa. iya, Masya Allah. Udah lama ya, Bun, nggak ketemu. Iya, Masya Allah. Apa kabar? Kakak-kakak semuanya, kawan-kawan semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Boleh yang memang malu nggak apa-apa pakai reaction aja atau komen di kolom chat ya. Iya. Oke, Alhamdulillah. oke Kak Naurah kayaknya sedang penuh cinta ya. Ada juga kakak-kakak yang lain pakai trompet. Kak Dipita baik. Kak Ilian juga pakai penuh cinta juga. Kak Naura lalu banyak nih kayaknya pada bersemangat ya. Bismillah untuk kegiatan malam ini. Sedikit perkenalan tentang Bu Indah atau nanti mungkin Bu Indah juga akan menyampaikan. Bu Indah ini adalah season people development yang mana memang fokusnya Bunda Indah ini concernnya terhadap pengembangan manusia ya, human being kita inilah pokoknya. Pokoknya beliau ini adalah konselor, coach, trainer, semuanya. Pokoknya semuanya berhubungan dengan manusia, beliau jagonya kayak gitu ya. Jadi nanti mungkin ya Bun, kalau dibuka sesi one on one kalian juga boleh banget testimoni real, no fake fake kalau dari saya. Aduh, gitu deh, nangis pecah semuanya kayak yang awalnya kusut jadi lurus. Bismillah ya, semoga teman-teman juga merasakan apa yang saya juga rasakan. Jadi disimak baik-baik, ditonton baik-baik, dihayati baik-baik, jangan lupa dicatat kalau emang perlu. Kita langsung aja ya, Bunda udah siap? Iya, oke. Please welcome Bunda Indah. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Kansa sudah mengantarkan saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali mendapatkan balasan doa dari kawan-kawan semuanya. Masya Allah ya. Ini ada 30 akun yang sudah berjoin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan banyak rahmat, ridho ya pada kakak-kakak semuanya, kawan-kawan semuanya di malam Ahad ini. Sekian banyak opsi kita beraktivitas, namun kakak-kakak memiliki pilihan untuk klik join Zoom yang sudah diberikan oleh kawanku, dan kita akan mengisi malam ini ya dengan sebuah obrolan yang baik dalam rangka mempersiapkan diri bagi kita untuk memasuki dunia pernikahan. Oke, kalau saya tanyakan, apa kabar kakak-kakak semuanya dalam level energi 1 sampai 10? Satu itu lemah, letih, lesu, ya, dan 10 itu full energi. Ada di berapa? Kakak-kakak punya level energi. Angkanya silahkan. Limanya saya mungkin beda dengan limanya kakak. Kak siapa di sini? Ada Kak Putri misalnya, atau yang lain. Oh, ada 10. Kak Konsa. Baik, ada lagi 7,5. Oke, silahkan. Boleh chat juga ya, dari kota mana saja ini kakak-kakak bergabung. Kalau saya ini online dari Bogor. Bogor sedang hujan. Ya,
seperti namanya, kota hujan. Oh, dari Jepara, ada dari kota mana lagi kakak-kakak yang lain? Biar hati kita tertaut ya, terkoneksi di sesinya kawanku hari ini. Dari Riau, Masya Allah, Solo, wah, Masya Allah, berkah ya kakak-kakak semuanya hari ini. eh Allah menyatukan kita, menghimpun kita dalam kebaikan malam hari ini. Oke, baik. Kalau tadi tentang level energi, sekarang saya ingin cek dulu perasaan kakak-kakak semuanya. eh Kalau kakak-kakak menuliskan satu perasaan paling dominan pada malam hari ini, apakah? Boleh dituliskan. Yang paling dominan, Allah kan hadirkan ada rasa rindu, ada rasa cinta, ada rasa syukur, ada rasa sedih, ada rasa kesal, ya, cemas. Baik, terima kasih atas keterbukaannya. Ada yang sedang sedih. Baik, oke. Ya, ada yang gundah juga. Oke, Kak. Diterima rasanya, bersamai perasaan itu dan dalam ragam rasa, Kakak memilih untuk join di sesi ini. Mudah-mudahan fokus Kakak untuk hadir di sesi ini mampu membawa emosi Kakak semakin lama, semakin positif ya, semakin berdaya. Mudah-mudahan memberi kebermanfaatan. Baik, kakak-kakak, salam kenal, salam hangat dari saya Indah, ya. Saya adalah ibu dari dua anak, juga nenek dari satu cucu, ya. Cucu saya usia 5 bulan, dan hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita bersiap ya, membersamai kakak-kakak semua bersiap sebelum menjemput cinta. Dan Kak, inilah tahun ini adalah tahun ke-26 pernikahan saya. eh Seperti yang tertulis di undangan itu, ini undangan jadul ya. Saya sambil bersih-bersih nemu masih ada undangan ini gitu. Ini dibuat di tahun 99, Mbakda saya ujian pendadaran. Karena kala itu orang tua saya eh, hanya mengizinkan saya menikah setelah pagi kamu ujian skripsi boleh malam ijabsah kayak gitu. Jadi ini dibuat pada saya ujian dan saya menikah sebelum wisuda ya. Hingga alhamdulillah saat wisuda sudah ada pendamping ya, pendamping yang sesungguhnya. Kami bertemu sebelum Allah menautkan hati sebelum bertemu ya. Jadi memang saya tadinya sampai dengan menikah mungkin 2-3 kali bertemu ya. Ini adalah eh, cinta pertama ya. Suami saya juga tidak pernah berhubungan dengan wanita lain sebelumnya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah ini adalah hal yang saya syukuri. Dan kini berbekal pengalaman menjalani pernikahan ini, saya punya keyakinan untuk membersamai kawan-kawan semua bagaimana menyiapkan diri ya. Dan maknai saya sebagai teman belajar, teman bercerita, ya, teman yang akan menguatkan kesiapan kakak-kakak semuanya. Seperti yang tadi Ustazah Konsa sudah sampaikan, saya sangat concern pada dunia apa ya, ruang lingkup pengembangan manusia. Saya juga membersamai banyak orang di sesi-sesi konseling, kakak-kakak, dan perjuangan di sesi konseling itu luar biasa. Beberapa memang bisa meraih kebaikan ya, konsolidasi dalam pernikahan, namun beberapa tetap berujung pada perpisahan, begitu. Kemudian beratnya di lingkup konseling menjadikan saya sangat antusias untuk di sesi-sesi yang seperti ini, gitu. Untuk membentengi, menguatkan para teman-teman muda agar siap memasuki dunia pernikahan begitu, agar punya bekal untuk menjalani ibadah panjang ini ya. Karena pernikahan adalah ibadah panjang yang butuh ilmu ya, karena ilmu amal tanpa ilmu itu sesat ya, seperti kita berjalan dalam gelap. Sedangkan ilmu tanpa amal itu siksa ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah kita pelajari. Maka hari ini apresiasi yang tinggi untuk kakak-kakak semuanya yang sudah hadir, juga untuk kawanku, sebuah komunitas yang Masya Allah concern untuk membekali ini. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar untuk menyelamatkan generasi ya, kakak-kakak dari panitia kawanku.
Dan karena sesi ini adalah sesi yang sangat personal, saya mengajak kakak-kakak untuk membangun sebuah etika bersama, satu hadir utuh. Ya, hadir utuh itu nggak hanya badannya yang di sini. Jadi saya berharap kakak-kakak respect juga satu sama lain dengan open video ya. Ini bentuk bahwa kakak-kakak hadir utuh memang mendedikasikan waktunya untuk sesi ini. Tidak hanya badannya, namun juga pikiran dan perasaannya ya, agar nanti kebermanfaatannya lebih optimal. Kemudian yang kedua, ajakannya adalah buka hati dan pikiran. Bisa jadi Kak, dengan hati dan pikiran yang terbuka, cahaya kebaikan itu akan mudah masuk. Oh iya ya, ternyata aku selama ini. Nah, jadi ada insight, akan ada self-awareness, akan ada kesediaan menerima, kesediaan bertumbuh. Ya, ini open heart and mind. Kemudian respect dan sensitif, menghargai dan peka. Karena tema pernikahan, persiapan menuju pernikahan, ini juga tema yang personal. Akan ada sesi sharing antar individu nanti, jadi di sini nanti tidak hanya saya yang bicara, namun kakak-kakak juga yang akan berbicara. Saya yakin tiap orang punya pengalaman yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, hingga mari saling menghargai. Ya, sensitif juga bisa jadi Kak. Tema ini akan membangkitkan emosi-emosi tertentu. Beberapa orang bisa saja ketawa, bisa saja senyum sendiri, bisa saja menyerengitkan dahi, ya. Bisa juga menitikkan air mata. Dan itu semua diizinkan Kak. Mari jadikan ruang layar ini adalah layar yang aman untuk kita bercerita. Ya, respect dan sensitif juga mengajak kakak-kakak untuk menjadi pendengar yang terbaik. Karena nanti akan ada sharing berdua-berdua, satu bicara, satu mendengarkan. Ya, kemudian respect dan sensitif kita mainkan dengan no judgment. Ih, gitu doang nangis, gue dong, udah ngalamin. Nah, ini judgment Kak. Ya, cie-cie, itu juga ya, no judgment. Kemudian no interruption. Jadi ketika teman bicara, izinkan teman menuntaskan pembicaraannya. Begitu ya. Kemudian enjoy the process Kak, nikmati prosesnya. Saya senang sekali bila nanti ada dalam sesi saya menjelaskan, ada raise hand, misalnya mau bertanya, saya persilahkan. Kakak bisa menuliskan chat pertanyaan juga. Nanti Ustazah Konsa bisa mengingatkan saya akan adanya pertanyaan yang tentu ya. Belajar tetap perlu seru, mengasihkan gitu ya. Dan jadi diri sendiri. Di sesi ini saya berharap kakak-kakak bisa terbuka, eh, apa yang terucap di sini berhenti di sini ya Kak, untuk tidak kita bawa keluar ya segala sesuatu. Namun misalnya ada video, apa namanya, foto dan sebagainya, mudah-mudahan semua saling ridho untuk misalnya akan dipublikasikan sebagai media syiar ya tentang kebaikan ya. Namun hal-hal yang bersifat pribadi, mari kita tahan untuk tidak kita bawa keluar. Seperti itu etikanya. Sepakat semua mudah-mudahan. Saya tunggu reaksinya. Boleh dengan jempolnya bahwa kita sepakat atau oke? Aman? Oke, baik. Oh iya, oke. Baik. Nah, kakak-kakak, di sesi ini kita akan lakukan kegiatannya di main room dan breakout room. Nanti ada tim dari kawanku yang akan memandu. Kakak-kakak bisa berpeluang bertemu dengan teman baru, ya, enjoy saja, trust the process. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kita nggak tahu apa yang Allah mau dengan kita dipertemukan dengan satu kawan itu di dalam breakout room. Itu pasti ada maksud dari Allah hingga kita akan berbagi cerita dengan dia. Ya. Dan sesi ini Kak, ini gado-gado. Ya, ada edukasinya, ada sharing sessionnya, ada refleksinya, bisa juga kakak journaling ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyiapkan cermin, juga alat tulis ya. Karena proses belajar orang dewasa kan mesti aktif ya. Ini kalau sesinya offline ini seru banget ya. Kita akan aktifkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman ya. Aktivitas semuanya kita aktifkan. Baik, are you ready guys? Untuk melakukan sesi kita, untuk melanjutkan sesi kita. Ready dong. Ready kan teman-teman? Ready. Ya. Oke.
Baik. Nah, untuk awal, dari tadi awal-awal terus nih Bu Indah ya. Masya Allah ya. Nah, ini kakak-kakak, untuk kakak-kakak yang sedang menanti mengikhtiarkan menjemput cinta, ada satu hadiah dari saya ya. Sebuah lagu yang maknai ini adalah seperti kakak-kakak berdialog ke diri sendiri ya. Persiapan menikah itu eh, ujungnya ke diri sendiri kok gitu. Ya, betul keluarga besar akan terlibat, namun kesiapan itu diri kita lah resources yang utama gitu. Seberapa siap kita memasuki dunia pernikahan itu juga butuh seberapa kita menerima diri kita, Kak. Sebelum kita menerima orang lain. Ya, Buya Hamka mengatakan lebih sulit mengenal diri sendiri lebih sulit daripada mengenal orang lain. Maka kenali diri sendiri terlebih dahulu sebelum sibuk mengenali orang lain. Ya, kita sering sibuk stalker story orang lain, namun lupa untuk ngulik ke dalam diri. Nah, kali ini di sesi saya menyebutnya adalah jeda, ya. Eh, kita jeda sebentar, berhenti sejenak dari ragam aktivitas, dan fokus ke diri sendiri. Kakak-kakak kalau ditanya apa kabar bisa spontan, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya, Alhamdulillah. Namun sekarang kakak-kakak boleh jujur ke diri sendiri tentang kabar kakak-kakak. Lagu ini seperti menyapa diri kita, mengajak kita dialog. Ya, dan izin nanti ada videonya, video klipnya yang akan kita tayangkan. Monggo Kak, nikmati lagunya, liriknya dengan hati. Ya, ada video klipnya, nikmati tayangannya, ada makna juga dari situ. Dan izin nanti model dalam video klipnya tidak memakai hijab ya Kak ya. Oke, boleh duduk rileks. Terimalah hadiah untuk kakak-kakak semuanya. Saya izin pakai sound dulu. Tadi lupa belum pakai sound. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa
pencipta, sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah, walau tak sempurna. Kau berharga, karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. I love you. Oke. Terima kasih. Saya mengundang kakak-kakak untuk hadir kembali. Oke, siapa yang suka dengan makna dari lagu ini? Boleh beri reaction. Terima kasih. Ya, boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat satu makna ataupun hal baik, sebuah pesan yang kakak dapatkan dari lagu itu terkait dengan diri sendiri. Silahkan, boleh diketik dan saya undang satu orang untuk sampaikan dalam maksimal 3 kalimat saja. Mendengar lagu itu seperti memberi nasihat apa pada diri sendiri. Oh, I love me, terima kasih. Adakah yang berkenan untuk membuka? Ini ruang aman untuk kita berbagi. Ada? Satu kesan atau pesan yang didapat dari mendengar lagu itu? Seperti diingatkan untuk apa? Boleh mungkin teman-teman ada, oh ini Bunda ada yang di komentar, Iya. jadilah utuh, I love me gitu kalau di komentar. Masya Allah. Terima kasih untuk bersedia eh, mencintai diri ya. Salah satu bentuknya adalah care ke diri sendiri. Ya, peduli ke diri sendiri. Ah, Kak, saya menampilkan lagu ini bukan tanpa alasan ya. Karena kesiapan diri menuju pernikahan itu sesungguhnya ada pada diri kita. Sebelum tadi ya kita mengenal orang lain, sebelum kita akan take care orang lain, setidaknya kita perlu care ke diri sendiri. Begitu hingga penerimaan diri yang utuh akan memberi modal kesiapan yang besar untuk kita siap menyambut atau memasuki sebuah tahap hidup yang baru. Begitu. Ya. Saya izin melanjutkan. Oke, dari sini Kak, ada sebuah gambar ya. Dan kita akan berinteraksi dengan menggunakan foto sebagai alat bantu untuk kita mengekspresikan pikiran kita ya. Salah satunya adalah foto ini Kak. Aturan main dalam kita menggunakan foto adalah eh, ya apa adanya saja gitu. Semua terserah kakak-kakak. Mau melihat dari bagian mana dari foto itu boleh. Setiap bagian boleh dimaknai dengan cara apapun, mau warnanya, objeknya, bentuknya, katanya, gambarnya, gabungan kata dan gambar boleh. Dan apa yang terlintas di pikiran yang pertama kali, Kak, itu penting. Ya, jadi gambar ini mari maknai sebagai pesan
sebagai petunjuk, sebagai sumber inspirasi untuk kita mendapatkan insight, mendapatkan nasihat, ya, mendapatkan sudut pandang baru. Begitu ya cara melihat foto. Nggak ada betul salah. Ini bukan kartu tarot. Kalau kartu tarot yang memberi arti interpretasi adalah yang punya foto, ya, yang punya ilmunya. Kalau ini seperti kita melihat bumi, langit, pohon, manusia, ya, sebagai ciptaan Allah yang semuanya itu akan menjadi hikmah untuk kita bila kita mau berpikir begitu. Oke, Kak. Melihat foto itu, apa saja yang terlihat? Apa yang menarik dari foto itu? Boleh sambil dijawab dalam hati ya. Apa yang teringat, Kak, ketika melihat foto itu? Apa yang muncul dalam pikiran? Apa perasaan yang muncul? Kemudian, Kak, setiap gambar, setiap bagian di situ bisa memberi arti atau makna. Ada juga kata di situ, pernikahan. Apa makna kata pernikahan? Di luar sana bisa saja ada definisinya, tapi di tangan kakak, kakak boleh memaknai kata pernikahan versi kakak. Kemudian, apa pesan dari gambar dan kata itu untuk kakak? Kakak ada di sesi persiapan menuju fase pernikahan, ya, dan mendapat nasihat gambar seperti ini. Silahkan Kak, kaitkan gambar dan kata dengan diri kakak dalam ikhtiar persiapan menuju pernikahan. Oke, bila sudah, saya undang ya satu orang untuk membagi inspirasinya, nasihat yang dia dapatkan dari kartu foto itu dengan pertanyaan panduan ini ya. Tidak harus menjawab semua pertanyaan, langsung ke fokusnya boleh, diurai sedikit boleh. Dan kakak-kakak yang lain, monggo Kak, ketik di chat langsung merasakan dapat pesan apa dari foto ini. Oke. Monggo, saya mengundang satu atau dua orang untuk menyampaikan gambar apa itu. Oh, saya melihat sebuah gambar. Ini kayak gambar eh maket rumah ini misalnya ya, yang begini-begini dan seterusnya. Boleh. Silahkan. Nggak ada betul salah ya Kak di sini. Monggo. Bolehkah saya mengundang Kak Wahyudila? Silahkan Kak, open mic. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bunda. Untuk yang kalau saya pribadi ketika melihat foto ini, yang pertama kali terlintas di sini adalah melihat rumah. Rumah ini memiliki dua warna, abu-abu dan putih. Kemudian kalau dikaitkan antara gambar dengan kata yang ada pada diri Anda dalam persiapan pernikahan, di sini saya melihat penting bagi kita dalam mendesain sebuah rumah, dalam hal ini keluarga. Saya melihat rumah ini langsung dalam benak saya langsung keramaian. Jadi di dalam rumah situ karena memiliki banyak pintu, otomatis banyak orang-orang di dalamnya terhimpun menjadi suatu keluarga. Maka untuk mempersiapkan rumah ini menjadi hal yang menjadi suatu tempat yang nyaman atau dalam hal ini adalah keluarga yang nyaman, maka butuh bagi diri saya pribadi untuk mempersiapkan dengan cara mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam ini kayak penggaris, kertas-kertas, dan juga merancang sebagai persiapan untuk bisa belajar bagaimana supaya kondisi dalam rumah tetap nyaman dan indah. Begitu, Bunda. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dila. Kak Dila boleh nanya, tadi kan kakak menyebut kata ada gambar, ada penggaris untuk penting merancang, begitu ya? Jadi Mm-mm. tampaknya butuh sebuah rancangan untuk membangun sebuah rumah, Mas. sepertinya begitu ya? Mm-mm. Oke, Kak Dila, apa yang terjadi bila membangun rumahnya tanpa dibuat dengan rancangan, Kak? Kalau dibuat tanpa rancangan berarti yang terlintas kita tidak bisa mengetahui akurasi kebutuhan dan ketepatan setiap sudut rumahnya. Jadi gentengnya Hmm. miring sebelah misalnya atau Mhm. jendelanya kurang pas sehingga nanti rumahnya jadi nggak nyaman.
Seperti Oke, iya, baik. Dan pastinya kalau tadi kakak sebut jadi tidak pas keakuratannya mungkin terkait dengan denahnya ya, persiapan kebutuhan ruangannya, bagaimana meletakkan pondasi-pondasi awalnya gitu ya. Dan kebayang kalau itu tidak dipersiapkan dengan tepat, berpeluang yang dibangun KTE tadi ya tidak sesuai dengan kebutuhan atau justru tidak memenuhi apa yang dibutuhkan atau pondasinya tidak sesuai begitu ya. Oke, nah inilah Kak rancang bangun ya itu. sebuah rumah yang perlu dengan sebuah persiapan akan menjadi puas hati orang yang menghuni ketika dia membangun rumah dengan rancang bangun yang tepat, dengan persiapan yang baik ya, hingga ketika dia menggunakan akan relate atau relevan dengan yang menjadi kebutuhannya. Oke, dan kalau ini menjadi sebuah gambaran persiapan menuju pernikahan gitu ya. Kalau apapun Kak, angka itu tiap orang sangat personal. Seberapa siap sebenarnya Kakak untuk masuk di dunia pernikahan? 1 sampai 10 Kak, Kakak merasa menilai diri sendiri ya. Soal angka 5-nya saya kan beda dengan 5-nya Kak Dila. Di angka berapa Kakak-kakak merasa memiliki kesiapan itu? Katakan 1 2 bulan lagi menikah nih, ada pasangan yang mengajak untuk menikah gitu. Seberapa siap kakak memasuki dunia pernikahan? Berapa dia? Sudah ada yang menuliskan? 6 8 1. Ibarat tangga ya kak ya, ada 1 2 3, katakan 10 itu sangat siap gitu ya. 4 5 6 7 8 9 10. Kakak-kakak ada di angka berapa? Ada yang 5. Yang belum menulis masih menentukan ya, masih bimbang nih. Di angka berapa ya, gitu ya. Oke. Nah, ini akan dieksplor akan baik sekali. Apa makna 6-nya Kak Gita? Apa makna 5-nya Kak Mita? Apa makna 1-nya dari Bu Buyu? Ya, ini sangat personal. Ya. Oke, ini ada Bu Yu menyampaikan juga dari sudut pandang saya membangun rumah tangga butuh dasar yang bagus, ya pondasi yang bagus terlihat dari rumus ada garis dari setiap bagian bawahnya. Oke, 7 karena tidak percaya diri dengan diri sendiri. Oke, Kak, kalau sampai 10 disebut siap, 7 sudah sampai di angka 7 sudah banyak persiapan yang dilakukan, walau masih ada 3 step lagi nih, gitu. Apa 7 yang sudah disiapkan itu? Apa 3 yang belum itu? Nah, Kak, ini sebagai ilustrasi saja. Kalau kakak-kakak sudah mampu menskalakan posisi kakak, mari Kak cek di angka yang sudah siap itu, apakah sudah siap seperti kesiapan yang nanti akan saya paparkan, gitu ya. Mudah-mudahan nanti menjadikan kakak semakin siap. Ya, namun bukan berarti habis di sesi ini udah langsung akan naik ke angka 10 ya. Karena proses persiapan ini adalah proses pembelajaran ya. Bahkan yang disebut sudah siap masuk pernikahan pun, pernikahan di dalam dunia pernikahannya tetap proses belajar akan terus berlangsung. Ya. Oke, Kak. Kalau saya ilustrasikan, pernikahan itu Kak seperti sebuah bahtera atau kapal yang berlayar dari pelabuhan menuju Pulau Harapan. Dalam berlayar, Kak, ada yang pasti ada, Kak, melakukan sebuah journey. Ada awal sejak di pelabuhan keberangkatan menuju tujuannya. Dan dalam menuju ke situ ada perahunya, ada konteksnya, mahligai pernikahan. Ada nahkodanya, ada navigatornya, ada penumpangnya. Dan yang menarik, Kak, dalam sebuah perjalanan menuju sebuah pulau, gitu ya, sebuah tujuan, penumpang yang ada itu biasanya tujuannya sama, Kak. Nggak ada orang yang satu mau ke Medan, satu mau ke Papua naik perahu yang sama. Dan kalau ini diibaratkan dalam pernikahan, yang akan masuk ke pernikahan akan baik ketika mereka punya visi yang sama. Tahu apa yang mau dituju. Maka dalam membangun pernikahan kelak, Kak, pastikan apa visi kakak.
ajak calon pasangan kakak untuk membangun visi yang mau dituju dalam pernikahan. Ya. Kemudian Kak, dalam pernikahan itu juga butuh proses Kak, karena perjalanan dari pelabuhan awal menuju akhir itu kan butuh waktu. Dan dalam proses berlayar di samudra berpeluang ada apa saja Kak? Ada badai, ya. Bisa saja cuaca buruk, bisa gelombang tinggi, ya. Kalaupun cuaca cerah pun bisa saja berpeluang kita akan melihat sinar matahari, melihat lumba-lumba eh, apa namanya berenang di samudra. Kita akan melihat pemandangan yang baik. Dan dalam pernikahan, konflik itu adalah hal yang niscaya. Sebuah relasi mulai dari dua orang itu berpeluang Kak muncul konflik. Bahkan di lingkup kerja, di bertetangga, organisasi, perbedaan akan selalu ada. Ya, dan Agim pernah menyampaikan begini, keluarga yang sakinah itu bukan keluarga yang tanpa konflik, tapi mereka mampu mengubah konflik menjadi buah penuh hikmah yang akan membawa keduanya semakin bertakwa pada Allah. Jadi konflik pasti ada, ya. Dan penumpang Bahtera ini nggak ada Kak yang naik kapal tujuannya ingin cari celaka. Orang mau melakukan perjalanan, pinginnya bagaimana Kak? Pasti selamat sampai di tujuan. Sepertinya orang menikah itu nggak ada yang pengen mencari akhirnya berupa perpisahan, gitu ya. Pasti inginnya berhasil. Namun, apakah yakin semua yang berlayar akan sampai di tujuan? Ada beberapa kapal, beberapa penumpang yang akhirnya tak sampai tujuan karena perahunya terhempas badai, perahunya karam, tertahan di sebuah pulau yang belum tujuan. Bisa jadi dia akan bongkar eh, muatannya, memperbaiki kapal dulu dan melanjutkan perjalanan. Dan keberhasilan seorang nakoda membawa perahunya sampai di pulau itu akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keahliannya, bekal ilmunya, bekal skillnya. Apa yang terjadi kalau perahu ini dipimpin oleh seorang nakoda yang nggak punya ilmu tentang cara mengendalikan kapal di tengah samudera? Apa yang akan terjadi, Kak? Kena hempasan gelombang, dia nggak bisa mengarahkan kemudi, menarik layar, gitu ya. Tekniknya memberdayakan para awak kapalnya untuk menyelamatkan kapal nggak punya. Hingga Kak, kalau ini menjadi sebuah perjalanan atau analogi atau metafora sebuah pernikahan, menjadi penting Kak, menikah itu punya ilmunya. Seperti tadi ya, amal tanpa ilmu itu sesat. Seperti berjalan dalam gelap, bisa salah arah, salah langkah, bisa kejedot jalan buntu, ya. Butuh proses waktu, bisa trial error. Tapi ketika dengan ilmu, kita seperti berjalan dalam terang. Semakin cepat sampai tujuan, semakin mudah kita mampu menghindar dari gocekan-gocekan atau dari peluang-peluang kendala yang ada di depan. Oke, dari poin ini, apa yang kakak-kakak dapatkan? Boleh Kak ketik di chat dengan statement ternyata bla 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 bla. Nah, pemahaman baru apa yang kakak dapatkan dari sesi ini? Dari obrolan sampai di titik ini. Monggo Kak, tuliskan. Boleh dengan awalan ternyata bla 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 bla. Ya, sudah adakah? Ini yang tadi persiapan ya. Oke, langsung boleh open mic semuanya. Oh, ternyata apa gitu juga boleh. Boleh Oke. teman-teman yang mau open mic, silahkan jangan malu-malu. Atau boleh lewat chat, curhat juga boleh. Ternyata saya kaget. Pemahaman baru apa yang kakak-kakak dapatkan ya? Begitu boleh dituliskan seperti yang disampaikan Ustaz Avanza tadi. Maka masih sambil nulis ya.
Oke, kita tunggu dulu sebelum saya tampilkan ajakan eksplorasi yang berikutnya. Oke, ternyata ilmu itu bisa membuat konflik jadi rahmat. Iya, Kak. Konflik itu menjadi peluang untuk bertumbuh, ya. Mengubah konflik menjadi buah penuh hikmah, ya. Bisa jadi konflik itu menguatkan. Konflik itu memberdayakan. Konflik di balik konflik bisa jadi ada eh, peluang untuk kita belajar makin dekat pada Allah, peluang untuk lebih kreatif, ya. Baik, kakak-kakak, monggo boleh disampaikan. Oke, Bu Guyu yang mana sih? Boleh, boleh sampaikan ini di galeri saya hanya sedikit nih, saya yang tampak. Boleh diundang ya menyampaikan apa yang sudah ditulis, Bu Guyu. Ini Bu Guru ya, anak-anaknya cadel, jadi menyebutnya Bu Guyu gitu. Mana gerangan? Ya, ketika ada gesekan dengan suami, betul ya. Menjadi lebih mendekatkan. Ya, konflik bisa jadi ketika kita mampu mengubah dengan kebijaksanaan, mengubah konflik sebagai buah penuh hikmah, maka akan menjadi penguatan bagi kita. Dari buku Yu menyampaikan di sini ya, sampai detik ini dapat memahami pemahaman kalau membangun, aduh keputus sebentar. Kalau membangun rumah tangga perlu persiapan, perlu ilmu, perlu sabar, dan bagaimana cara mengubah konflik menjadi satu penuh hikmah. Oke, berikutnya boleh dibantu dibacakan, Ustazah Kansa? Boleh, Bunda. Oke, selanjutnya dari Kak Mita, ternyata pernikahan tidak ada konflik itu mustahil, justru bisa mengubah konflik dengan penuh makna. Mungkin itu bisa menjadikan kita semakin mengenal pasangan kita, saling belajar, saling mendekatkan kepada Allah, tetap terhubung dengan Allah dan tetap fokus tujuan di awal pernikahan adalah ibadah kepada Allah. Masya Allah, luar biasa ini wrap up ya sepertinya gitu ternyatanya. Oke, Atau baik. ada teman-teman yang lain mau open mic, ternyata menikah itu adalah tantangan yang seru kalau menurut saya kayaknya ya Bun ya kayaknya masih Iya, boleh. Pernikahan adalah sebuah journey, ya, mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan, gitu. Karena kita sendiri pun juga bertumbuh kan. Sekarang indah yang sekarang kan beda dengan indah seminggu yang lalu, gitu. Indah sekarang berbeda dengan indah bulan depan, gitu. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan mengenal diri sendiri. Dan dalam keluarga semuanya proses belajar, gitu. Saya sering bilang ke anak saya, terima kasih ya mau memaklumi, mama juga masih belajar untuk menjadi seorang ibu, gitu. Apalagi anak juga bertumbuh ya dari kecil ke remaja, lalu jadi dewasa, itu pun juga proses bertumbuh. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kakak-kakak masih tetap sambil bisa menuliskan insight-nya atau pembelajaran dari kita sampai di titik ini ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, poinnya adalah ingin menyampaikan bahwa Kak, amal itu butuh ilmu, gitu. Butuh ilmu. Untuk apa? Untuk membuat kita nggak tersesat, nggak trial error. Karena kalau kita udah terjebak tanpa ilmu lalu kesandung-sandung, lalu kita salah arah, putar balik, ya, habis waktu kita untuk berkonflik, energi kita habis, emosi kita habis, gitu. Akhirnya kita nggak berdaya, nggak sempat meraih banyak hal positif. Peluang-peluang amal besar itu menjadi tertunda gitu. Kita jadi nggak bisa menikmati indahnya ibadah dalam pernikahan gitu. Ketika kita nggak punya ilmunya gitu. Kak, di ruang konseling, Kak, urusan suami nggak bisa apa namanya ambil keputusan, ada yang pasangan terserah menghindar dalam problem, sebentar-sebentar ke ibu minta dibantu, itu menjadi sesuatu dalam pernikahan gitu. Maka apa yang bisa kita siapkan sekarang untuk membuat kita lebih smooth ya, lebih lancar dalam menjalani. Itu Kak poinnya. Hingga menyadarkan kita untuk yuk bersiap ya. Dan bersiap itu butuh proses. Pembelajarannya bisa dari manapun. Oke, saya pengen ngajak kakak-kakak main kartu lagi ya. Sosok teman sejati seperti apa yang kakak-kakak nantikan?
Kalau terwakili dalam 6 pilihan gambar foto, gambar yang mana yang mewakili aspirasi kakak-kakak tentang sosok teman sejati yang kakak dambakan? Kakak punya pengalaman melihat banyak pernikahan. Yang paling dekat mungkin melihat pernikahan orang tua. Ada sosok bapak di situ, sosok ibu, atau pernikahan kakak. Ya, ada kakak yang sudah menikah, lalu kakak mengamati dari jauh, atau teman, sahabat kakak, rekan kerja kakak ada yang sudah menikah. Lalu dari interaksi mereka, kakak juga bisa melihat. Nah, itu semua Kak, ilmu, itu semua pengalaman, itu semua melengkapi sudut pandang kakak. Kakak bisa punya self ideal sendiri. Oh, kelak aku kalau menikah, aku pengen punya pasangan yang gitu. Aku berharap pasanganku kelak itu adalah sosok yang begitu. Tiap orang akan punya Kak perspektif seperti itu. Dan kalau kakak bisa sampaikan yang mana Kak? Sudah dipilih kartunya? Dan fokus ke kartu nomor tersebut ya. Saya izin memandu kakak dalam hati untuk menjawab dalam hati ya. Nanti kita akan share ini di dalam breakout room ya. Oke ya. Sekarang dalam hati dulu Kak. Silahkan arahkan pandangan ke foto itu, amati dengan penuh perasaan ya. Lihat dari sisi kanan ke tengah ke kiri, apa saja yang kakak lihat dari foto itu. Apa yang menarik dari kartu foto itu? Melihat kartu foto itu mengingatkan kakak pada apa? Setiap warna, objek, yang fokus, yang blur, latarnya, dan sebagainya, itu semua bisa kakak maknai dengan arti apapun. Bagaimana kak, kartu itu bisa mewakili gambaran sosok yang kakak nantikan sebagai pasangan hidup? Kakak boleh menambahkan ornamen tertentu dalam foto itu. Kakak juga bisa menghilangkan bagian tertentu. Silakan, Kak. Dengan ditambahnya bagian tertentu atau dihilangkan bagian tertentu, semakin tambah definisi ataupun daftar atau deskripsi gambaran tentang sosok teman sejati seperti apa. Kakak bisa gunakan pengalaman di masa lalu hingga kakak menentukan versi ideal pasangan hidup buat kakak. Kakak yang paham situasinya hingga kakak mampu mendeskripsikan, punya harapan pasangan sejati yang seperti apa. Oke? Dan lihat gambar keseluruhan. Apa pesan mendalam yang sampai ke dalam diri kakak tentang karakter teman sejati yang akan membawa kakak pada kebaikan dalam pernikahan nanti. Oke Kak, kita akan masuk ke breakout room. Mohon disetting di dalam breakout room cukup 7 menit ya Kak. Nanti kakak akan bicara 3 menit. 3 menit orang pertama, 3 menit orang kedua. Kakak berpeluang ketemu dengan teman baru. Saling berkenalanlah namanya, aku tinggal di sini, misalnya gitu ya. Dan aku tadi mau milih foto gambar nomor 2. Kakak boleh foto, boleh screenshot dulu. Atau boleh difoto dengan handphone. Kemudian nanti boleh cerita, aku tadi milih gambar nomor 2, dari situ aku melihat gambar ada ini. Gambar ini aku maknakan, walau berbeda atau apa, aku pengen ada perlindungan, karena aku punya pengalaman, aku melihat buku begini-begini. Nah, itu Kak, suarakan itu, sampaikan itu, ekspresikan itu. Ya, 3 menit. Temannya jangan mencela, dengarkan saja. Jadilah pendengar yang terbaik sedunia. Nanti Kak, lihat waktu sendiri ya, pakai timer sendiri 3 menit, lalu nanti berganti Kak. Nanti saya akan tuliskan di sini waktu berganti, misalnya gitu, saatnya berganti orang. Nah, Kakak ganti orang ketiga, orang kedua. Baru nanti kalau semua sudah, masih ada waktu boleh saling tanya jawab. Tapi kalau waktunya belum selesai ya, gunakan 3 menit untuk sharing. Begitu ya Kak, mari ekspresikan dulu. Monggo, sudah siapkah breakout room-nya Kakak Panitia? Sudah siap ya breakout room-nya ya? Oh iya, saya lihat sudah yang not join ini yang Kakak Panitia ya. Iya, betul. Oke, Iya. Oh baik. iya, untuk kakak-kakak, kalau tadi fotonya udah kita kirim ke grup juga ya. Barangkali nanti kalau mau lihat fotonya juga, boleh Oh iya,
kita Baik. cek. Jadi dimudahkan ya dengan melihat WA group ya. Betul, betul Bunda. Oke. Kakak-kakak tinggal join ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Silakan. Take your time. Jangan malu-malu ya di breakout room-nya. Oke, beberapa sudah mulai berpindah ya. Iya, sudah mulai kelihatan ada yang. Nah, Oke. nanti Ustazah, kalau kita mengamati hanya ada satu orang, langsung digabung saja yang sendiri dengan yang sendiri. Ya. Atau kalau yang sendiri langsung dari panitia menjadi partnernya. Oh iya, boleh. Langsung ngobrol dengan kakak panitia aja langsung di situ. Gitu. Ayo. Nggak apa-apa. Sip. Oke. Aman, teman-teman? Oke. Sambil menunggu ya untuk teman-teman yang lain, boleh mempersiapkan diri menggambarkan apa ya tadi. Kalau saya pribadi sih nomor 3 ya. Iya, mohon ditunggu ya untuk Kak Wahyu Dila. Saya pakai timer juga. Di sini 1 jam ya, berarti nanti keluar masuk ya kak ya, asal saya. Iya, nanti saya reminder ya Bun kalau kurang 15 menit atau 10 menit. Ini yang join Oh iya. iya Kak. Halo, apakah sudah paham dengan yang diinstruksikan sama Bu Indah tadi? Gimana Kak? Agak putus-putus suaranya. Apakah sudah paham dengan yang diinstruksikan sama Bu Indah tadi sebelum masuk ke Iya, breakout room? iya sudah Kak. Ya, Iya sudah. sama pasangannya ya. Iya Kak. Ya, ini saya tinggal ke ruangan yang selanjutnya. Baik Kak, terima kasih. Iya, bisa berkesan teman-teman operator. Kak Dila belum ada temen ya? Iya, belum. Ini masih di ruang utama semua, di main room. Mungkin Oke, lagi antri ya. coba kita lihat. Oh, saya nggak bisa ke Bunda bisa ke Kak, ini Kak Dila. Kak Dila itu, oh Kak Dila itu harusnya bisa ke room 2 Kak. iya, boleh Bisa Kak langsung. Dila langsung join? Mm-mm. Boleh kakak-kakak langsung join ya ke breakout room yang sudah disediakan. Jangan eh, nggak apa-apa, jangan ragu buat join langsung ke breakout room. Sebenarnya tadi harusnya auto tapi dibikin manual. Iya, Oh langsung gitu. dipilih Kak. Dipilih di menunya di bagian breakout room yang ada kotak-kotaknya. Nah, Kak Kak Dila bisa milih mau ruangan yang mana kayak gitu. Itu ya. Silahkan kakak-kakak yang lain. Boleh Kak Widya, Kak Widya, Kak Sari Widya, Kak Mufida, Kak Wiwit, Kak Atika. Boleh ya dipilih mau join breakout room yang mana. Kak Evi Romdayanti, Kak Siti Mariatul, Kak Admin, Kak Elo. Udah masuk ya Kak Dila ya? Sudah. Kak Lili, selamat datang. Kak Farida, Kak Dita Audia. Silahkan ya memilih mau join breakout room yang mana aja boleh. Jangan sungkan-sungkan.
Oke, masih belum Kak Evi, Kak Atika, Kak Sariwidya, Kak Mufidah, Kak Siti, Kak Admin, lalu ada Kak Dita Audia. Bisa ya, langsung dipilih. Oke, masih ada beberapa di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Tini udah bisa nge-assign belum ya? Ini teman-teman yang di sini bisa langsung di-assign aja Mbak di breakout room yang masih kosong. Ya, Mbak, ini Ini udah waktunya assign udah semua. habis, Ustazah. Oh udah habis. Ya, Siap, siap. udah tinggal 1 menit lagi. Oh, alah, baik, baik, baik. Udah bisa ditutup ya, ditarik atau oke. Gimana? Kita lanjutin aja apa mau? Lanjutin di close all room aja. Oh gitu ya, siap, siap. Saya close. Oke, Oke. Selamat baik. datang kembali teman-teman. Masya Allah. Gimana tadi yang sempat cerita-cerita? Seru nggak Saya mendengar ceritanya? di 2 breakout room sudah jalan sharingnya, tapi ada juga yang nggak ada suaranya, begitu mungkin off semuanya. Oke, kakak-kakak sudah bisa sharing dengan temannya? Sudah Bunda, Sudah tapi tadi tersampaikan? saya kehilangan sinyal. Oh iya. Baru saya yang yang menyampaikan, tapi kawan saya belum sempat karena putus-putus. Oh Oh, gitu, ya, 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 ya. Baik, baik. Oke, kalaupun belum berkesempatan, saya punya harapan besar kakak-kakak sudah mampu menyuarakan. Tadi saya menangkap ada hal yang baik ya, terinspirasi dari gambar foto yang berupa tumpukan pensil, begitu ya. Ini seperti ada yang runcing, ada yang tidak. Ada banyak warna. Saya ingin pasangan nanti akan memberi banyak warna dalam kehidupan, ya, saling membagi warna, begitu. Kemudian kalaulah ada yang keputusan-keputusan yang harus diambil, dia kelak akan bisa menjadi imam dan seterusnya. Nah, ini Kak menjadi penting ya kakak-kakak tahu apa yang kakak butuhkan. Mengingat kakak punya sebuah pengalaman hidup sendiri, punya sebuah harapan sendiri, maka kakak pun bisa menetapkan sebuah kriteria begitu, dan ini adalah kita belajar menyuarakan aspirasi bahwa kakak punya harapan pasangan itu yang bagaimana, dan ini sangat bisa untuk dikomunikasikan dengan pasangan apa yang menjadi harapan kita, sebagaimana pasangan kelak kita nanti, rekan ta'aruf kita, mitra ta'aruf kita juga akan berpeluang Kak menyampaikan harapan dari dia. Begitu, apakah kita relevan ataupun memenuhi harapan tersebut, itu kakak-kakak yang akan bisa menilainya. Oke, Kak, saya izin melanjutkan. Eh, ada sebuah pernikahan sahabat Rasulullah yang kala itu dihadiri oleh banyak tetangga sahabat yang lain, dan banyak yang mendoakan. Ada yang mendoakan semoga banyak anak, gitu ya. Kemudian semoga sampai kakek-kakek, ninen-ninen, gitu ya. Namun diingatkan oleh seorang sahabat, mari kita doakan dia sebagaimana yang Rasul kita tuntunkan dalam mendoakan pengantin, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yaitu semoga Allah memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah, memberkahimu dalam kelimpahan atau dalam keterpurukan, ya, dan mengumpulkan kalian keduanya dalam kebaikan. Ya. Pastinya doa ini yang dituntunkan oleh Rasul kita atas petunjuk Allah, bahwa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya, bahwa hidup mereka tidak melulu isinya bahagia, tidak melulu isinya adalah susah. Yang walau bahagia atau walau susah, mudah-mudahan jadi jalan untuk hadirnya berkah Allah.
Gitu. Nah, ini Kak, untuk hal-hal yang sifatnya bahagia, ketercukupan, happy-happy, banyak orang udah siap, ya, nggak sulit Kak menghadapi situasi yang bahagia, yang menyenangkan gitu. Namun, ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya sulit, tidak nyaman, susah, kurang, gagal, hilang, konflik, tak semua orang siap, Kak. Ya, ketika ada tantangan dan sebagainya, tak semua orang itu memiliki kesiapan untuk menghadapi itu. Bahkan juga tak semua orang berusaha menyiapkan untuk mampu menghadapi situasi itu. Padahal seperti tadi analogi perahu, dalam samudra yang luas ya berpeluang Kak, ada angin, ada gelombang kecil, gelombang besar, ada badai, ya pun berpeluang usai badai muncul pelangi gitu. Nah, inilah yang menjadikan kita perlu menyiapkan skill Kak, menyiapkan ilmu Kak untuk bisa masuk, untuk bisa siap survive membawa perahu mahligai pernikahan itu sampai ke kota harapan atau sampai di pulau harapan. Hingga ini yang perlu kita siapkan, Kak. Kesiapan, kedewasaan kita untuk menghadapi permasalahan, bijak ketika menyikapi konflik. Nah, Kak, ilustrasi saja, apa saja persoalan yang bisa terjadi dalam sebuah pernikahan. Oke, Kak, kalau disebutkan, boleh yuk di chat apa saja. Perselingkuhan, oh itu jawaban paling kenceng ya, isu dalam pernikahan. Apalagi Kak, kalau ada konflik. Boleh open open mic, nggak harus nyebut nama. Ini Bu Indah, karena faktor ini atau sumber masalah itu adalah, ayo. Kita Dan Keuangan, Bunda. Oh, keuangan tadi. oh keuangan, betul, finansial ya. Kalau di breakdown dalam finansial itu apa saja? Selain pengeluaran, penghasilan kurang misalnya, apa saja? Keuangan. Keuangan. Transparansi keuangan. Iya, transparansi keuangan, apalagi manajemen ya, pengelolaan keuangan, perbedaan tujuan penggunaan keuangan, Kalau yang di saat komentar ada juga nih Bun, apa tuh? kurangnya komunikasi. Mertua Bunda, mertua. Oke, ya, keluarga besar. Kakak, nggak hanya faktor mertua ya, ipar. Ada film kan, ipar adalah maut. Ya. Iya, periparan, betul. Keluarga besar, Kak. Ada keluarga yang bisa menjadi resources, menjadi kekuatan. Namun, keluarga bisa jadi menjadi sumber konflik bila kita tidak bijak dalam berinteraksi. Ya, oke, tepat, Kak. Ada lagi, Kak, selain komunikasi. Karakter bisa masuk nggak? Ya, karakter adalah penyebab pernikahan tidak bisa komunikatif gitu karena nggak nyambung. Padahal Bunda Irisman menyampaikan 70% pernikahan itu isinya ngobrol, Kak. Ngobrol hal tentang apapun, dari hal yang penting, pengasuhan, pendidikan, kemudian aktivitas sehari-hari, dari yang penting sampai yang receh. Perlu ngobrol. Dan kalau ngobrol saja tidak nyambung, bagaimana pernikahan akan dijalankan? Ya, jadi komunikasi ini hal yang utama. Nah, Kak, kalau ini diresumkan, ini loh Kak sumber-sumber permasalahan dalam pernikahan, ya. Pengasuhan anak, finansial, pengelolaan keuangan, transparansi, penggunaan, perbedaan tujuan keuangan, ya. Ada yang senang nabung, ada yang boros, gitu. Kemudian seks, keintiman, ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, namun bisa menjadi sumber konflik, Kak, ketika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Spiritual, ya, yang satu merasa lebih beriman dan bertakwa, sedangkan yang lain tidak, perbedaan cara pandang, itu pun bisa. Saya pernah menerima satu konseling, seorang istri yang tidak bisa lagi tenang hidup bersama suaminya karena suaminya tidak menjalankan ibadah. Dia nggak tenang gitu. Suami saya udah jarang sholat, ba'da melakukan hubungan dia nggak pernah lagi nggak berpikir bahwa penting untuk mandi junub begitu. Jadi saya merasa khawatir, was-was gitu. Ini sampai muncul seperti itu.
Kemudian karakter, komunikasi, ya. Dan karakter ini terbangun dari pengasuhan. Hingga Kak, ini menjadi penting Kak, untuk di fase ta'aruf kita juga menanyakan bagaimana mereka tumbuh dari keluarga. Dan tidak harus selalu ya Kak, wah dia dari keluarga broken home, misalnya gitu. Banyak Kak, anak-anak, orang-orang yang survive dari keluarga yang seperti itu. Mereka tidak dalam posisi bisa memilih lahir dari keluarga yang seperti apa. Namun pilihan ada di tangan mereka untuk akan berdaya, akan survive, akan tumbuh lebih baik, walau dari keluarga yang berpisah orang tuanya, itu pilihan pada mereka. Jadi penting ya Kak untuk melihat kematangan emosi, psikologis dari setiap calon kakak. Ya. Kemudian dalam hal pembagian peran, kesetiaan, komitmen. Musibah itu yang di luar rencana ya, seperti misalnya sakit, kehilangan dan sebagainya. Nah, ini Kak, potensi-potensi sumber konflik yang perlu yang kita pahami bahwa ini loh jalan berkelok, lubang di depan, ya, jalan menanjak, jalan menurun curam, inya sebuah pernikahan. Ini badai-badainya, kendalanya dalam sebuah pernikahan yang perlu kita siapkan jurusnya, perlu kita bekali ilmunya, ya, agar kita bisa selamat, ya. Nah, ini Kak, apa yang lalu kita perlukan agar siap menghadapi masalah dalam pernikahan? Itu sebab kita perlu menyiapkannya sejak sekarang, ya. Kesiapan Kak, agar kita punya kompetensi. Jadi menikah itu nggak cukup nabung untuk bikin acara resepsinya. Banyak orang itu fokus mau menikah, habis energi, habis sumber daya ke persiapan hari resepsi. Padahal itu hanya 0,001% dari panjangnya perjalanan pernikahan. Nah, dalam kesiapan, kita penting untuk memiliki kompetensi. Beda, Kak, pemimpin yang kompeten dan tidak. Beda, Kak, sales yang kompeten dan tidak. Kalau nahkoda kompeten membawa kapalnya, ya, kalaulah ada badai, dia akan mampu melakukan penyelamatan, cara untuk membawa kapalnya sampai di tempat. Pemimpin yang lebih kompeten, dia akan mampu memimpin timnya mencapai target-targetnya. Lebih cepat dari pemimpin yang nggak kompeten. Sales yang kompeten, dia akan mampu menjual lebih banyak, lebih cepat. Dia akan memberi kepuasan pada customernya. Ya, sama-sama banyak sales, tapi sales yang kompeten akan berbeda. Nah, ini pun juga demikian. Dan kompetensi itu Kak, kombinasi antara knowledge, skill, dan attitude atau value. Butuh pengetahuan, butuh ilmu, butuh latihan Kak, agar menjadi skill, agar menjadi sebuah hal yang dikuasai, dan butuh attitude, nilai, value, sikap. Gitu. Nah, ini Kak yang akan kita lihat. Di sesi ini bukan berarti Kakak lalu akan, oh setelah sesi ini aku akan kompeten. Tapi setidaknya harapan saya Kakak jadi tahu, oh ada tangga, ada bridging, ada tahap yang aku perlu persiapkan. Bukan soal aku terlambat atau tidak, tapi bagaimana Kakak sambil menanti belahan hati Kakak melayakkan diri, menyiapkan diri untuk hal itu semuanya. Gitu ya. Dan ada banyak orang tua menyiapkan anaknya memasuki dunia pernikahan. Tapi saya juga melihat ada banyak orang tua yang tidak menyiapkannya. Ya, saya mengenal beberapa orang yang ya karena ada hadimat di rumah gitu ya, lalu anaknya tidak memiliki kemampuan untuk ambil peran di dalam keluarga. Ya, sesimpel dia mengosek kamar mandi, misalnya ya, masak dan sebagainya, ini menjadi tidak terlatih. Padahal kelak mereka juga belum tahu ya pasangannya kelak akan seperti apa. Ya, bukan soal nggak bisa menggaji asisten, namun bagaimana dia sebagai nyonya, sebagai tuan dalam keluarganya, mampu melakukan itu dan mampu mengarahkan asistennya misalnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, apresiasi yang tinggi untuk kakak-kakak yang mengikhtiarkan dirinya berinisiatif menyiapkan diri
walau mungkin orang tuanya nggak nyiapin gitu. Dan mudah-mudahan kakak adalah bagian dari keluarga yang orang tuanya concern untuk mensupport persiapan kakak-kakak untuk punya kompetensi. Ya, saya teringat dengan orang tua saya pernah bilang, Indah, sekolah itu, menikah itu nggak ada sekolahnya. Ya, tahun 99, sebelum itu ibu saya udah bicara tentang ini, sejak saya masih kuliah, dan tahun itu memang belum ada ya sekolah pranikah. Kata beliau, tapi keluarga ini jadikan tempat kamu belajar untuk kamu kelak entah kapan siap untuk menikah gitu. Jadi ibu ngajarin kamu, ibu minta kamu bantuin pekerjaan rumah, ini bukan karena ibumu nggak mampu gitu. Tapi ini penting untuk melatih kamu kelak mampu melakukan ini semua gitu. Bisa saja kamu kelak akan mampu mempekerjakan asisten, tapi nyonya rumah yang paham memberi arahan pada asisten gitu ya, akan membuat kamu bisa utuh sebagai seorang ibu gitu. Kamu juga tetap perlu memberi kenangan pada anak-anakmu kelak dengan masakanmu gitu. Walau mungkin kamu bisa jajan gitu. Nah, hingga itu Kak, proses orang tua menyiapkannya. Dan untuk kakak-kakak yang inisiatif mencari persiapannya, Masya Allah, Barakallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, ini Kak, persiapan ilmunya, ya. Satu Kak, ini menunya ya, mental dan emosional. Ini menjadi hal yang utama, karena tadi Kak, kita mesti siap dulu, safety first untuk kita sebelum kita mampu take care ke orang lain. Kalau kita belum kelar dengan urusan kita, ya bisa jadi Kak, dalam konfliknya kita di rumah tangga, rungsinglah kita. Yang ada tantrumlah kita, ya, yang ada blunderlah kita. Hingga tidak bisa melakukan tindakan yang efektif. Maka di sini perlu Kak kematangan emosi, belajar untuk self awareness, sadar dengan mengenali emosi diri. Lah kalau kita sendiri mau mengenali emosi kita nggak bisa, bagaimana kita empati pada emosi pasangan kita? Kalau seorang ibu nggak juga bisa memahami emosinya sendiri, bagaimana ibu bisa membantu anaknya ketika emosional? Ya, maka belajar tentang hal emosional ini menjadi penting. Kemudian belajar menerima. Dalam situasi yang kita masih ada hal-hal yang belum bisa kita acceptance, yang belum kita terima, Kak. Itu akan memberi dampak dalam proses pernikahan. Ini akan menjadi isu sensitif yang bisa memantik, memercik sebuah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, maka penting dibangun konsep diri yang positif ya pada diri kita. Kita perlu, kakak-kakak perlu aware, paham siapa aku, apa kekuatanku, apa area pengembanganku, ya, siapa aku, apa yang aku dambakan, apa yang aku idealkan, ada self idealnya. Kakak juga perlu punya penghargaan atas diri sendiri, self esteem. Dengan konsep diri yang positif, maka itu menjadi bekal yang baik. Kemudian Kak, punya personal value. Value itu adalah sesuatu yang khas, yang otentik pada seseorang. Sesuatu yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain. Sesuatu yang hidup dalam kita. Sesuatu yang kita yakini. Yang menjadikan alasan kita say yes or say no pada sesuatu. Dan tiap orang itu value-nya beda-beda. Karena pendidikannya beda, pengalamannya beda, pola asuhnya beda. Kita perlu aware, kita tuh mau hidup dengan value apa sih gitu. Misalnya value saya adalah pengembangan, ya, kemudian cinta, ya, juga kreativitas. Jadi saya selalu menyukai hal yang sifatnya kreatif. Saya senang dengan hal yang sifatnya mengembangkan. Nah, apalagi ya, ada lagi spiritual. Dan ini bukan soal betul salah. Pemahaman kakak dengan value diri itu akan menuntun kakak untuk bisa menyelaraskan diri dengan value pasangan. Bahkan nanti ketika ta'aruf, ini juga perlu kita cari tahu. Calon pasangan kita adalah individu yang hidup dengan value apa. Gitu. Bagaimana menyelaraskannya. Ya, ini Kak, kesiapan mental emosional ini menjadi sebuah proses yang perlu kita ikhtiarkan.
Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah ada ilmu, Kak, ada skill. Ini saya buka dulu. Nah, ini yang kelewat ya. Ada ilmu tentang apa saja ya. Ada beberapa poin di situ. Ini yang perlu kita pelajari. Bukan berarti harus membeli setumpuk buku ya. Ilmu ini bertebaran, Kak. Bisa dari orang-orang sekeliling kita. Saya teringat anak saya nomor satu sejak dia masih SMP udah nanya. Kami udah ngobrolin tentang pernikahan sejak dia kecil ya. Dia sering bilang, mama, mama gitu. Gimana caranya? Mama usia 1 tahun pernikahan sudah bisa punya rumah sendiri gitu. Saya cerita, oh waktu itu mama begini, begini, begini. Nah, Kak, inilah bergulirnya ilmu. Bisa dari kakak bertanya, kakak punya sahabat, punya teman, mana yang kakak lihat baik, orang itu punya pengalaman, samperin Kak, ajak duduk, cerita dong gimana caranya begini. Ya, kakak bisa observasi, kakak bisa lihat, kakak bisa ikuti video tutorial, sesi-sesi webinar yang ada tersebar di banyak hal, gitu. Kakak bisa baca buku. Ilmu itu bertebaran, Kak. Tinggal kakak mau mencarinya atau tidak. Ya. Kemudian ada skill tentang personal, manajemen, hal praktis. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Juga ada tentang social relationship. Setelah menikah, kakak tidak hanya menikahi satu orang. Kakak menyatukan 2 keluarga besar. Ya, kesiapan kita hidup dengan sebuah keluarga yang besar ini juga penting. Dalam pernikahan lalu memberi konsekuensi, kakak juga bisa saja masuk ke dunia kerja. Kakak akan tinggal di sebuah rumah secara mandiri. Kakak bertetangga, ya. Maka itu pun juga menjadi sebuah kesiapan. Jangan berpikir hanya yang penting keluarga kita baik, yang lain kita nggak usah peduli. Kak, nggak bisa solih sendiri. Solih itu perlu berjamaah. Ya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa keluarga kita akan imun? Ya, keluarga kita akan steril? Nggak bisa. Mereka makhluk sosial. Sampai kapan kita akan ngekepin anak kita? Ya, mereka akan berkembang dengan orang-orang di sekeliling mereka. Kalau kita tidak membangun lingkungan yang baik, yang solih, ya, lepas dari kita, nggak ada yang menjamin bahwa anak kita selamat di luar. Maka kita juga mesti ada kesiapan untuk kakak siap bersosialisasi dan ambil peran dalam kehidupan sosial. Ya, dan ini nggak bisa instan, Kak. Karena saya menjumpai ada banyak orang yang sudah tinggal di situ nggak kenal siapa-siapa. Ya, diajak arisan, diajak acara 17-an, diajak nengok apa-apa, nggak bergerak gitu. Nah, ini kan kesiapan sosial relasionalnya belum ada. Dan itu perlu dilatih sejak sekarang. Maka hadirnya kakak di sini berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dalam kepanitiaan, terlibat dengan banyak aktivitas, ya. Ini adalah bagian dari kakak menyiapkan kesiapan sosial dan relasi ini, termasuk fisik. Ya, kita akan eksplor satu-satu, Kak. Nah, dan ini semua ya Kak adalah sebuah persiapan yang butuh proses, butuh waktu. Dan ini semua adalah perubahan diri. Tadi saya sebut ada di level berapa kesiapannya. Ini seperti sebuah tangga. Bersyukur tidak ada yang start dari nol. Ya, nggak kayak SPBU ya. Start dari nol ya Kak, gitu. Tapi ini proses yang bisa saja Kakak sudah miliki, Kakak sudah latih, Kakak sudah cicil. Ya, nah seberapa yang Kakak sudah siapkan itu bikin note Kak. Oh, aku sudah memiliki ini, mana yang belum. Dan panduan tadi untuk Kakak sambil cross check apa yang belum dan apa yang sudah Kakak siapkan. Nah, ini tentang ilmu Kak. Satu-satu dulu. Kita cepat ya. Ilmu agama, Kak. Penting ya, Kak, tentang fikih pernikahan. Bagaimana sebuah hubungan suami dan istri disatukan. Apa yang menjadi rambu-rambunya dalam menikah itu agama kita, Masya Allah. Sudah sangat lengkap memberikan panduannya. Maka hadiri, Kak, Majelis Ilmu Fikih Munakahat. Ya, hak kewajiban istri dan suami ada di situ. Gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh ada di situ. Kadang menjadi konflik karena kita nggak tahu aturannya. Pasangan suami nggak bisa ambil keputusan karena nggak tahu ilmunya. Maka perlu memiliki kesiapan dalam ilmu agama. Akhlak adab di rumah, adab bertetangga, adab berbicara, adab bermusyawarah.
ya, adab bertamu, adab menerima tamu, ya. Ini menjadi hal yang penting. Adab ilmu, ibadah, fikih zakat. Karena kakak sudah menjadi keluarga, akan mulai mengelola keuangan, ya, bahkan sampai hal seperti itu. Seberapa kita sudah memiliki ilmu untuk hal tersebut, ya. Bisa jadi apa iya Bu Indah harus lulus itu semua baru bisa masuk, apa nggak bisa sambil jalan? Bisa Kak, sambil jalan, ya. Tapi kalau tidak dimulai, ya, eh, kapan kakak akan mulai? Kemudian ilmu lain yang perlu kita pelajari adalah ilmu psikologi, Kak, tentang pernikahan, tahap perkembangan. Karena tahap perkembangan ini menjadi sesuatu hal yang seperti scaffolding, Kak. Scaffolding itu besi rangka untuk menyangga dibangunnya bangunan gitu ya. Est- eh, Tukang-tukang bilang steger gitu ya. Itu kan kokoh dari bawah dulu, Kak. Kalau bawah nggak kokoh, nggak bisa naik ke lantai 2. Kalau lantai 2 nggak kokoh, belum bisa naik ke 3. Kalau di bawah itu nggak kokoh, bisa naik, namun rapuh gitu. Nah, tahap perkembangan juga demikian. Ini juga perlu kita pelajari, seperti apa tahap perkembangan anak, remaja, dewasa, kita sendiri, begitu. Bahasa cinta, kakak juga perlu mengenal bahasa cinta kakak sendiri. Apa yang membuat aku merasa paling dicintai, bagaimana aku biasa mengekspresikan cinta. Ini bagian ilmu-ilmu yang penting, ya. Manajemen konflik, Kak. Ini manajemen konflik itu adalah perlu 3 hal, Kak. Sebelum konflik terjadi, saat konflik ada, dan setelah konflik. Ini ada ilmunya. Ini ilmu jurus mengantisipasi, mengelola, menghadapi konflik sejak belum ada konflik. Kakak kalau naik pesawat, belum ya tahu itu pasti ada kecelakaan, pramugari ngasih tahu kan. Kalau terjadi sesuatu, maka akan ada apa namanya alat untuk bernafas muncul dari atas, maka pakai eratkan kan gitu ya. Kemudian bila ada kondisi darurat, ambil ini, akan ada lampu jalan, itu exit door-nya, maka dan sebagainya. Ini rambu-rambu sebelum kejadian. Ini manajemen konflik, Kak. Itu perlu kita pelajari agar punya ilmunya. Ilmu keuangan penting, Kak. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berinvestasi, bagaimana menabung, ya. Bukan berarti harus ikut training finance for non-finance ya. Namun ini bisa belajar dari ibu, dari teman, belajar dari kakak selama ini jadi bendahara. Kakak akan tahu pemasukan dan pengeluaran. Ada banyak Kak peluang pembelajaran tersedia. Ilmu kesehatan, kemandirian, mengembangkan diri, dan seterusnya. Dari ilmu aja, ini ragam yang kita perlu latih, yang perlu kita pelajari, yang ini perlu bisa menjadi prioritas dalam kita mengisi hari-hari kita. Pertanyaannya, Kak, ilmu mana yang kakak sudah pelajari atau kakak sudah kuasai? Mana yang belum? Kapan kakak akan mulai belajar? Dan dukungan apa yang kakak butuhkan untuk kakak bisa menguasai ini? Dari siapa? Bagaimana kakak mendapatkannya? Ini adalah sebuah refleksi, Kak. Boleh di-screenshot. Nanti kakak lakukan secara journaling. Kakak boleh checklist-checklist mana yang belum, mana yang aku perlu pelajari. Dan ini aku belajar kemana. Gitu, Kak. Tadi saya sebelum sesi ini di jam 9 saya membersamai 2 pasang yang akan menikah di bulan Oktober. Mereka melakukan sesi pre-marriage coaching, belajar bagaimana resolusi konflik, ya. Dan ya karena instan, karena jodoh datang begitu cepat gitu, dan merasakan butuh hal tersebut. Nah, ini juga hal yang baik. Ada banyak kegiatan sesi yang bisa membekali kita untuk belajar yang seperti ini. Oke, baik. Sampai di sini. Adakah pertanyaan sebelum kita berlanjut ke hal lain? Boleh ya, Ustazah Kansa, kita ini pertanyaan. Boleh, boleh. Tadi sih baru itu ya, Bun. Sejauh ini ada dari Kak Digita, bahkan dari saya juga nanya, Bun. Oh ya, Dan mungkin silakan. teman boleh ada yang mau bertanya dulu atau mau ini dulu?
satu dari Kak Dikita dulu kali ya. Nanti lewat teman-teman juga, selanjutnya teman-teman juga boleh. Jadi dari Kak Dikita bertanya, Bunda izin bertanya, bagaimana ya caranya kita terus menjaga semangat belajar dan membekali ilmu pada saat masa penantian? Karena kadang merasa rasanya lama sekali, padahal sudah banyak kali kelas pernikahan yang pernah diikuti, meskipun juga menyadari gitu masih sangat sekali kurang ilmu. Jadi udah Iya, banyak tapi kok ada jenuh-jenuhnya gitu. Gimana ya Bunda agar semangat? iya, betul. eh ya, segala sesuatu yang saya yakin kakak memulai ini karena Allah. Dan apa-apa yang kakak mulai karena Allah, janganlah terhenti karena manusia ya. Rugilah kita kalau hal-hal yang baik ini terhenti karena manusia, karena belum munculnya sosok yang dinanti tadi gitu. Itu sebabnya Kak perlu menjalani proses pembelajaran ini dengan happy, dengan enjoy gitu. Maknai bahwa setiap proses belajar itu adalah sebuah jalan ibadah gitu ya. Proses menuntut ilmu gitu. Dan Allah itu paling suka perjalanan itu adalah perjalanan yang menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu gitu. Jadi ketika kakak happy, oh bertambah ilmuku gitu ya, maka itu akan menjadikan kakak bisa lebih semangat, lebih happy gitu ya. Dan yakinlah Kak bahwa di ujung sana, di seberang sana gitu ya, di sisi lain, di belahan bumi Allah ini ada juga seseorang yang dia juga sedang menyiapkan dirinya untuk sampai pada satu titik momen bertemu dengan Kakak gitu. Eh, jadi apa namanya, wajar Kak ada lelahnya gitu. Dan dalam lelah itu menjadi momen untuk Kakak juga mensyukuri apa-apa yang sudah didapat ya. Menakar lagi, menghitung lagi apa yang belum. Dan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, boleh Kakak ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bisa saja rasa bosan, rasa lelah itu adalah hembusannya syaitan untuk kita terhindar dari sebuah amal solih begitu, hingga muncul lagi semangat untuk oke ya Allah kuatkan langkah kaki ini untuk senantiasa menjadi orang yang menuntut ilmu, yang menyiapkan diri, melayakkan diri gitu. Saya jadi teringat Kak dengan anak saya itu yang cowok itu kan berjerawat ya, terus setiap kali saya selalu mengingatkan untuk apa facial saya bersihin gitu, sering menghindar alasan nanti gitu. Sampai pada satu titik dia aware gitu. Sampai intinya begini, ingetin ya mah besok bahwa kalau aku ngebersihin ini di sisi lain ada seorang akhwat yang sedang sedang mentreatment wajahnya, yang care merawat wajahnya untuk nanti menikah dengan aku ya gitu. Jadi Kenan itu yang diri jadi ya Bunda. motivator gitu. Jadi support system juga penting Kak, gitu. Kakak bersama dengan orang-orang yang juga pembelajar. Kakak bersama dengan orang tua yang memahami ikhtiar kakak, gitu. Jadi eh, itu akan menjadi penasehat, akan menjadi supporter utama fans kakak besar yang akan mendorong, menyemangati untuk hal tersebut, menemani di saat jenuh, gitu ya. Tadi pemaknaan, kalau ini jadi satu beban kayak target, maka ya jadinya akan jenuh, jadinya akan berat gitu. Tapi kalau memaknai ini sebagai sebuah proses belajar yang Allah paling suka, hamba-hambanya, anak-anak muda yang ada dalam majelis ilmu, yang menuntut ilmu, akan mudah jalannya meraih surga, maka Masya Allah gitu. Eh, Apalagi pilihan kita kalau bukan karena mengharapkan itu. Oke, begitu mungkin ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua ada ya, oh ini sazakwan saya, Iya, nggak apa-apa, coba aja gitu. Bu, Oke, kalau semisal nggak apa-apa dilanjut dari pertanyaannya teman-teman karena ini juga waktunya udah mulai kritis ya. Ini udah itu mau teman-teman adakah yang mau bertanya? Mungkin pertanyaan saya nggak apa-apa kok nanti aja gitu. Iya, mau tanya Bunda agak panjang gimana Kak Imro'atun boleh coba dulu. iya Mungkin silahkan. Mau mute mikrofonnya atau open mic ya? Boleh ya open mic mic ya? aja kali ya. Silahkan Kak Imraatun Hanifah. Hanifah. Oke, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda izin. Saya perkenalkan diri, nama saya Imran Hanifah. Saya masih muda, masih umur 24 tahun dan belum wabarakatuh. menikah. Jadi, saya mau cerita Bunda. Jadi ada
ini minta saran dari Bunda saja dan apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu teman MTS saya dan tidak pernah ngobrol sebelumnya, cuma tahu sebatas tahu aja waktu di MTS. Lalu tiba-tiba di tahun kemarin 2024 dia menghubungi saya, dia bilang dia suka dengan saya dan ingin mengajak saya ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah awalnya dia itu bilang dia pengen nikah cepet. Terus saya bilang saya belum mau menikah, soalnya masih banyak hal yang harus saya lakukan dan saya belum siap kalau untuk menikah. Nah saat saya ngira dia kayak udah nyerah gitu Bunda, ternyata dia masih berjuang sampai sekarang gitu. Dan dia tahu saya nggak ada rasa sama dia, tapi dia dia terus dia selalu bilang, saya yakin kok kamu nanti pasti akan ada rasa sama saya. Walaupun sekarang enggak, tapi saya yakin kamu pasti ada rasa sama saya, kata dia kayak gitu. Terus saya bilang, perasaan itu masing-masing hak masing-masing orang, tapi kalau untuk memaksa itu nggak boleh, saya bilang kayak gitu kan Bunda. Kalau untuk segi ilmu dia bagus Bunda, maksudnya agamanya bagus. Terus sekarang lagi menempuh S2, tapi saya tidak ada rasa dengan dia dan ada hal yang nggak saya suka dari dia. Nah kalau misalnya kita nggak suka dari dia di yang pertama karena fisiknya, itu apakah boleh Bunda? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada karakter dari dianya yang saya tidak suka gitu loh Bunda. Walaupun saya tidak pernah ngobrol secara langsung dengan dia dan juga tidak pernah berjumpa dengan dia. Terakhir saya berjumpa dengan dia waktu di MTS. Tapi saya lihat di sosial medianya dia aktif di mengajar, dia juga mengajar anak-anak santri di tempat mengajarnya yang sekarang begitu loh Bunda. Tapi di sisi lain dia itu benar-benar mau dengan saya gitu loh Bunda, tapi saya tidak mau gitu loh. Saya juga udah bilang masih banyak yang perempuan yang lebih baik di sana, tapi dia tetap mau menunggu. Dan saya sudah tegaskan kalau saya tidak ada rasa sama dia gitu loh Bunda. Nah jadi pertanyaan saya, apakah saya ngomong kayak gini tuh salah atau tidak, dan kalau misalnya apakah ada solusi lain agar laki-laki ini tuh paham gitu loh Bunda. Apakah saya harus blok nomornya? Karena dia pernah bilang kalau kamu nggak mau sama saya, udah kita asing aja. Kata dia kayak gitu Bunda. Jadi kan saya bingung. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Luar Terima biasa. Kayaknya ini kasih. saya yakin nggak cuma Mbak Imro'atun aja deh Bun yang kayak gini. Kayaknya ada beberapa teman-teman di sini tuh kayak gini kasusnya Bun. Oke, iya. Artinya jawaban pertanyaan ini tidak semata-mata hanya untuk kakak Imraatun Hanifah ya. Bun. Kurang lebihnya berpeluang kakak-kakak lain juga mengalami situasi yang sama gitu ya. Oke, Kak, kalau dalam hal memilih kriteria itu kan sudah jelas ya dalam agama kita ya. Ada agama gitu ya, fisik itu betul ada, tapi kan bukan yang utama gitu ya Kak ya. Keturunan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi eh, lagi-lagi Kak, itu mari kita gunakan apa namanya, prinsip syar'i, tuntunan dalam agama kita itu akan menuntun kita Kak dalam menentukan mana yang prioritas gitu. Eh, Cinta serak itu nggak sebanding lurus dengan fisik sih Kak gitu. Saya mempelajari banyak orang yang eh, nggak, orang cakep kan nggak hanya berjodoh dengan orang cakep ya Kak ya. Jadi apa namanya? Tapi bahwa kakak juga perlu ada rasa apa namanya, nyaman bagi kakak, ya itu kita hargai gitu. Satu hal Kak yang perlu kakak mengecek ke dalam diri gitu ya. Apa yang menjadikan kakak sungguh-sungguh kalaulah itu menolak itu hal-hal apa gitu. Buat daftar Kak, apa yang hal yang baik dari dia. Kemudian bagaimana agama kita mengatur gitu. Kalau sampai datang orang baik yang baik agamanya datang melamar kamu dan kamu menolak, maka kan timbul fitnah Kak gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Apa yang kakak tidak suka, sejauh mana hal itu dikomunikasikan gitu. Bukannya harus jadi Kak. Eh, Dalam proses ta'aruf itu harus ada pasti ada peluang untuk tidak Kak gitu. Tapi apakah memang sudah ada ruang untuk menjajaki gitu. Kan ini memang nggak boleh dipaksa gitu. Tapi beri kesempatan kakak untuk mengenal dia. Seburuk itukah dia?
gitu ya. Setidak recommended-kah dia gitu. Sembari mohon petunjuk dari Allah gitu agar apa-apa yang kita pilih bukan karena suka tidak suka pribadi gitu ya, tapi bagaimana Allah yang Allah mau tuh bagaimana gitu. Sembari Kak cek dalam komunikasi apakah nyambung gitu ya, apakah mentok dia muter kayak nggak masuk deh nggak bisa. Nah kalau itu sudah ada tanda-tanda itu ya sampaikan dengan secara terbuka, penuh penuh keyakinan untuk mengatakan tidak. Tapi tadi setelah ada penjajakan. Tapi kalau tanpa penjajakan menolak kan jadinya memang seperti belum belum memberi kesempatan berjuang ya, belum memberi kesempatan untuk dia menampilkan versi terbaik dia. Kakak juga belum betul-betul melihat sisinya gitu. Jajaki Kak visi hidupnya apa gitu. Apa yang prinsip hidupnya, bagaimana agama ada dalam diri dia, dan sebagainya. Apa informasi dalam ta'aruf itu perlu dijajaki. Nah, kalau proses itu sudah ditempuh, dibantu oleh fasilitator atau mediator, ya, barulah kakak bisa sampaikan jawabannya. Sembari tadi ya, setelah istikharah. Minta bantuan mediator ini juga untuk memberi jawaban penguatan pada kakak. Jadi kakak tidak sendiri gitu. Ada hal lain lagi, mintalah konsultasikan kepada keluarga. Kakak punya support system. Tidak selalu hal itu kakak bisa putuskan sendiri. Bisa jadi orang tua dengan sudut pandang yang bijak itu bisa memberikan masukan-masukan, nasihat, sudut pandang lain, begitu. Barangkali apa namanya perlu ada proses untuk membuat orang tua juga kenal gambarannya dan sebagainya. Nah, itu Kak mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak selalu memenuhi apa yang jadi harapan kakak ya, tapi mudah-mudahan ini menambah sudut pandang ya, untuk kakak bisa menakar lagi gitu. Bila datang padamu seorang laki-laki yang iman takwa pada Allah ya, melamar lalu kita menolak gitu ya, maka timbul fitnah. Namun tadi proses yang kita sudah tempuh bagaimana gitu. Jangan sampai kita nggak hanya sekilas, hanya sepintas, jangan-jangan itu judgement kita hanya melihat permukaan gitu ya. Kenali lebih jauh dengan pikiran yang jernih, tanpa judgement dulu, baru Kak nanti putuskan gitu. Oke, mudah-mudahan ya Kak ya bisa mendapatkan jawabannya. Baik, nah Ustazah ini sesungguhnya jujur li ya kakak-kakak yang lain juga, saya ada beberapa materi lain yang masih sebenarnya masih berkelanjutan ya. Kita akan membahas tentang skillnya. Nah, selain skill ini, seperti apa nanti dalam sisi eh, konsep dirinya yang akan menjadi fokus utama kita sebenarnya. Nanti akan ada proses mengajak kakak-kakak untuk mengeksplor diri, mengenali diri ini di konsep diri gitu. Ada tentang value juga. Nah, ini pastinya masih butuh waktu begitu. Jadi ini mohon maaf tidak bisa kita tuntaskan sekarang begitu ya. Monggo bagaimana baiknya saya siap untuk kita kencan lagi di lain malam gitu ya. Untuk saya sangat concern dengan penyiapan diri kakak-kakak secara mental, secara emosi, ya. Termasuk Kak, ini saya teaser dulu ya, sebentar. Kesehatan mental ini kan penting ya. Nah ini Kak, sebentar. Self image ideal nanti saya akan mengajak kakak-kakak untuk memahami kakak tuh memandang diri kakak bagaimana sih gitu. Karena ada orang yang memandang dirinya positif, ada yang negatif. Termasuk Kak, mari kenali kita punya luka batin apa sebentar di mana ya. Nah ini di fase mana saya nanti akan mengajak kakak-kakak, kan tiap orang punya pengalaman ya, tidak semuanya menyenangkan. Mungkin ada pengalaman tidak menyenangkan, traumatik gitu. Di rentang usia mana kakak punya sebuah kemarahan, ketidaknyamanan, ya pengalaman tidak baik gitu. Ini kita identifikasi Kak, adakah yang sampai ekstrim, sampai jauh, masuk ke dalam hati kita ya, menjadi luka batin kita. Nah, ini akan kita ajak kakak-kakak mengenali. Nah, sejauh ini kalau ini terkenali, bagaimana yang kakak rasakan sekarang? Apakah mengingat hal-hal tersebut menimbulkan sebuah perasaan tertentu gitu ya? Nah, kalau ada kakak-kakak yang ada di area tersebut gitu, bisa jadi Kak,
Kalau kakak mampu mengelola sendiri itu bagus. Ada kakak punya kemandirian psikologis. Namun bila sudah diikhtiarkan sendiri belum cukup berhasil, kakak butuh bantuan profesional. Nah, mari kak kita pulihkan gitu agar tidak menjadi trauma generation. Jadi luka hati yang bisa kebawa-bawa gitu. Karena ada kak dari kakek neneknya ke ibunya ya luka batin pengasuhan turun ke ibunya, dari cara ibunya ke anaknya, dan sekarang anaknya mengalami hal tersebut. Setelah dirunut di sesi konseling, itu terbawa dari kakek neneknya gitu. Nah, mari kita jadi orang yang bisa memutus mata rantai pengasuhan yang tidak positif ya untuk menyembuhkan luka hingga kakak siap dengan kondisi yang sudah sehat secara apa namanya pulih gitu bisa memasuki dunia pernikahan dengan jauh lebih optimal. Nah, kita ingin, saya sangat concern di area itu untuk mengajak kakak-kakak mengidentifikasi itu. Itu kak, kalau misalnya nanti kita bisa janji kencan lagi ya di lain waktu, kita akan eksplor tema itu. Begitu ya, Ustazah Konsa dan kakak-kakak panitia. Siap, Bunda. Nah, udah di-spill ya. Sebetulnya harusnya ada sesi yang spesial ya tadi. Harusnya kita itu cuma karena memang karena keterbatasan waktu. Mohon maaf teman-teman. Berarti ini panitia sebetulnya lagi ramai di grup Bun. Kayak ini gimana nih? Ayo kita sesi dua, sesi dua. Tapi semoga nanti dimudahkan ya. Semoga nanti teman-teman kalau memang ada saran, evaluasi, masukan, atau mau sesi 2, 3, 4, 5, boleh banget nanti disampaikan. Tapi mohon maaf karena tadi ya kendalanya waktu. Pada akhirnya kita manusia biasa ya teman-teman. Semoga ada rezeki-rezeki waktu yang lain ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Oh ya boleh ada yang mau masuk grup juga nih Kak. Boleh ya nanti isi apa namanya isi formulir nanti kita akan approach gitu. Mungkin kakak-kakak yang lain yang belum masuk grup silakan menginformasikan ke panitia, boleh DM Instagram kita. Nanti kita akan approach dan akan kalau misalnya ada sesi-sesi selanjutnya kita akan segera infokan. Gitu ya. Untuk selanjutnya langsung kita close aja ya. Mohon maaf dan di Ya. sini ada Ustazah, boleh nggak kita tanyakan insight dulu dari oh iya sesi boleh malam ini? ini Satu pembelajaran ya, learning point dari kakak-kakak semuanya, monggo saja. Dan iya mungkin skala kebermanfaatan ya, dari sesi ini siap. 1 sampai 10, monggo. Iya, dari teman-teman adakah yang mau? Silakan disampaikan di kolom komentar. Sebelumnya saya izin membacakan komentar juga ya, Bun ya. Ya. Pengen lanjut lagi kelasnya. Mau banget episode kedua. Iya, adain sesi dua, sesi dua gitu. Wah, seru banget nih kayaknya ya. Bismillah. Mungkin teman-teman boleh mulai mengetik kira-kira menurut kalian sesi malam ini tuh dari 1 sampai 10 skornya berapa nih, teman-teman? Memberi kebermanfaatan Nah, seberapa besar gitu ya, skala ya, kebermanfaatannya. buat teman-teman Silakan. nih. Oke, Kak Digita 100.000, Alhamdulillah. Kak Wahyudila ada 10. Kak Mita tak terhingga nih Infinity ya. Masya Allah. Ada yang 1 miliar juga nih, gimana? Yang lain ada yang mau lebih tinggi lagi nggak ya? Kita nggak lagi Kayak lelang ya. enak ya. Boleh kalau begitu setelah ini learning point ya, satu pembelajaran yang kakak-kakak dapatkan, sebuah hikmah begitu atau hal pemahaman baru yang kakak dapatkan dari perbincangan kita yang 2 jam, 1,5 jam ini, apa kak? Mari kita berbagi hikmah ya. Mudah-mudahan hal bermakna yang kakak dapat bisa dikumpulin, kakak-kakak yang lain juga bisa membacanya. Monggo, atau ada yang langsung mau open mic juga boleh ya? Iya, Ustazah boleh Hansah ya? banget. Enggak. Boleh. Ini ada Kak Nur Fatima juga bilang 100/10. Berarti ciamik banget nih hari ini. Pada 10 tapi nilainya 100. Mungkin kakak-kakak yang lain mau menyampaikan secara langsung ke Bunda Indah. Kira-kira learning point-nya apa yang didapat? Wrapping up-nya. Atau ditunjuk aja nggak apa-apa kali ya. Boleh ya, Mungkin boleh boleh. Oke, yang tampak secara videonya atau yang nggak video juga boleh ya. iya boleh. Ini teman-teman juga udah izin di belakang, Bun. Maaf ya, nanti nggak bisa open cam, tapi tetap dengerin kok. Oh ya, baik-baik. Iya, Oke, boleh saya mengundang Kak Mita Nur Saleha. iya boleh. Ya Allah, untuk pesan-kesannya, sebelumnya terima kasih banyak Bunda Indah, terima kasih banyak panitia-panitia dari kawanku sudah memfasilitasi
Dan terima kasih sih terutama kepada temanku di Gita yang sudah nge-share informasi ini. Ini ilmu-ilmu mahal banget, Masya Allah, sangat bermanfaat. Sangat membuka pikiran kita tentang pernikahan yang mungkin sebelumnya belajar sekedar teori mungkin, tapi sekarang lebih terbuka lagi dari Bunda Indah saya disampaikan secara lembut yang kita mungkin awalnya mikir nikah itu kok serem ya, tapi dengan Bunda Indah menyampaikan ternyata mungkin gak seserem itu, Masya Allah. Jadi pikiran kita jadi lebih terbuka dan memandang pernikahan lebih positif lagi. Mungkin tadi disampaikan tentang apa ya, luka batin yang perlu kita pelajarin, yang perlu kita selesaikan. Itu sangat tertarik sekali. Semoga ada sesi selanjutnya untuk dari kawanku. Semoga selalu Allah ridhoi, Bunda Indah Amin sehat ya selalu, Allah. panjang Amin umur. ya Allah. Semoga bisa menuntaskan kelas ini. Ya Kami Allah. sangat berharap untuk ikut sampai tuntas, sampai selesai, dan sangat terbuka pikiran dan hati kita untuk melanjutkan sesi ini. Sangat excited, sangat semangat. Bismillah Bunda, semoga Allah Thank you meridhoi. so Terima kasih much. sekali Iya. lagi. Terima kasih Kakak Ya Mita, Bunda. Masya Allah. Iya. Ini juga Oke. dari Kak Wahyu Dila, boleh izin dibacakan ya Bun ya? Mangga. Alhamdulillah, jadi semakin paham ternyata Allah beri kita ada ilmunya dalam memahami skenario hidup selanjutnya. Jadi nggak ada alasan lagi ya buat scary of marriage kayak gitu. Jadi nggak ada ya teman-teman alasan buat takut nikah karena Iya. kita harus belajar terus. Boleh dari Bunda mungkin Iya. closing statement-nya? Iya. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mungkin di akhir ini saya sedikit cerita tentang pengalaman saya membersamai banyak klien di tema pernikahan itu memberi saya ada kekhawatiran gitu. Tampaknya sebegitu besar ya perlunya sebuah kompetensi dalam pernikahan begitu. Dan Allah memberikan saya sebuah challenge, tantangan dengan anak saya yang pria itu masih kuliah sambil bekerja, minta izin untuk menikah muda. Di sini saya terhenyak gitu ya. Saya menakar sejauh mana kompetensi anak saya ini gitu ya. Dia minta izin untuk ta'aruf gitu. Kami karena terbiasa ngobrol, kita jembrengin, ada banyak kompetensi yang perlu dimiliki dalam menikah gitu. Tapi bersyukur kita sudah sejak kamu remaja kita sudah nyiapin itu gitu ya. Bahkan ketika dia remaja saya sudah ajak dia ke pasar belanja, memilih buah ya. Saya ingetin bahwa kalau kamu akan jadi suami yang harus take care istri, nggak hanya istri yang ke pasar, pria juga bisa ke pasar seperti papa kamu juga bisa belanja untuk mama misalnya begitu ya. Sudah dipersiapkan namun masih ada yang belum gitu. Terjadi perdebatan, saya minta dia presentasi persiapan untuk menikah seperti apa proposalnya gitu ya, sampai akhirnya saya dan suami dalam titik sama-sama berpikir apa yang Allah sudah mudahkan jangan kita persulit gitu ya. Dan saya meminta komitmen anak saya seberapa besar kamu punya komitmen untuk terus belajar gitu karena hidup adalah sebuah perjalanan mengenal diri juga mengenal pasangan gitu. Oke mah aku siap belajar, ajari aku, challenge aku untuk belajar. Saya tunjukkan beberapa mentor yang perlu dia samperin untuk belajar, begitu ya. Dan suami saya juga bilang, mah dulu kita memulai, tidak dalam kondisi sudah siap semuanya. Dan sepanjang kita punya semangat untuk belajar, kita bisa kok berjalan bareng. Jadi mari ridhoi anak kita untuk dia mencari peluang ibadah yang lebih besar, begitu. Jadi Kak, ini bukan soal siap atau tidak siap ya, tapi seberapa kita telah memulai berproses gitu. Anak laki-laki saya sudah ikut berapa judul sekolah pranikah, berapa ustadz yang dia datangi ya, yang dia ikuti online-nya di saat dia belum punya pasangan gitu. Jadi saya menyemangati kakak-kakak yang masih dalam proses belum ada pasangan tapi mempersiapkan diri
Karena kita nggak tahu Kak, kapan jodoh itu datang. Seperti peluang tadi ya, anak saya tiba-tiba murabinya memperkenalkan gitu dan Allah mudahkan jalannya. Jadi bukan soal seberapa siap, seberapa banyak yang sudah dikuasai, tapi seberapa Kakak sudah memulai prosesnya dan memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk mengikhtiarkan persiapannya gitu. Tidak harus yang lengkap. Ini mungkin menjawab pertanyaan Ustazah Konsa. Gimana? Nggak apa-apa kah kalau kita memulai aja begitu ya? Nggak apa-apa Kak, gitu. Bekal berapapun yang Kakak sudah miliki gitu ya, sepanjang Kakak mau komit menjalani itu berdua untuk bertumbuh bersama, maka nikmati prosesnya, enjoy the journey ya. Sama-sama belajar berdua kan lebih seru ya. Sambil datang ke Ustadz berdua, ke kajian berdua gitu ya. Itu juga lebih menyenangkan. Jadi orang tua nggak was-was bahwa pasangan putrinya, anaknya pergi bersama orang yang baik, pergi bersama pasangan untuk menjemput banyak peluang gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan berpikir itu harus harus sudah hebat semuanya, tapi sudahkah kakak mengikhtiarkan itu? Begitu Kak. Terima kasih, apresiasi yang tinggi untuk kawanku sudah menginisiasi agenda ini. Saya menanti undangan untuk kita kencan lagi ya. Saya Ya, mengibaratkan diri sebagai parutan kelapa. Saya siap diperah santannya ya. Eh, Haknya ilmu itu setelah dipelajari adalah diamalkan ya karena ilmu tanpa amal itu siksa. Saya tidak ingin mendapatkan tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Anak-anak saya sudah jauh, maka sekarang saya ingin membersamai banyak anak-anak muda untuk siap memasuki dunia pernikahan. Barakallahu fiik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dulu buat Bunda Indah atau reaction cinta-cintanya. Yang lain boleh. Masya Allah, terima kasih banyak. Sangat luar biasa ya. Aduh, jadi nggak sabar sesi 2 loh. Nanti ya ditunggu teman-teman. Masya Allah, kita udah di penghujung acara. Mohon maaf banget ini molor tapi masih seru tapi molor gimana ya, tapi nggak apa-apa. Untuk menutup agenda kita hari ini, kita kenang-kenangan dulu kali ya, foto bersama boleh ya teman-teman, mohon bantuannya untuk open cam, kita akan foto bersama dulu. Yuk, bisa yuk. Mari foto bersama. Disiapkan gaya terbaiknya. Boleh, terima kasih Kak Rahmi Juwita, terima kasih Kak Putri, Kak Ili. Terima kasih Kak Mita sudah open cam. Ditunggu 10 detik ya, 10, 9, 8. Terima kasih Kak Widya, Kak Wayudila. 6, 5, 4, 3, 2. Udah siap ya fotonya ya? Mungkin operator apakah sudah siap untuk diajak berfoto? Udah siap? Sudah siap dari tadi nih, Oke, Ustazah. dari tadi. Siap. Ayo, kita foto ya dari operator. Saya yang hitung apa operator yang hitung? MC-nya yang hitung aja lah. 3, 2, 1. Sekali lagi boleh dong. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Dan tadi yang mau bergabung, mau info-info menarik dari kegiatan kawanku, jangan lupa follow dan DM IG-nya kawanku.id di Instagram. Lalu boleh banget ya untuk masukkan saran untuk kegiatan malam ini seberapa bermanfaat, evaluasinya sarannya seperti apa, boleh diisi link evaluasinya yang ada di Zoom chat, di chat Zoom atau di grup yang nanti akan kita share kayak gitu. Oke, itu aja. Saya mohon maaf sekali lagi mewakili teman-teman panitia dan Bunda juga ya, mohon maaf kalau memang kurang lebihnya seperti ini. Insya Allah kita nanti semoga bisa dipertemukan di sesi selanjutnya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, Bunda. Makasih Bunda. Ya, selamat istirahat teman-teman semua Terima ya. kasih Bunda, terima kasih Kak Kwansa, dan terima kasih kawanku. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Mita. Semangat, semangat.
Sampai jumpa kapan-kapan lagi ya. Annyeong, annyeong.